Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu kembali dalam program Ruang Doa Siang yang kami tayangkan hari Senin pukul 12 siang dan selanjutnya akan kami evaluasi untuk penayangan di hari-hari berikutnya. Kita sudah memulai dengan pujian penyembahan yang kami tayangkan melalui video yang ada di depan tadi. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Kali ini renungan firman Tuhan saya berjudul peluang atau penghalang. Kita merenungkan dari kitab Bilangan 13 ayat 31. Bilangan 13 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sahabat Kristus, saat itu ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Kalau kita mendata kesulitan dan penghalang untuk masuk ke tanah perjanjian, sebenarnya memang penghalang-penghalang itu merupakan hal-hal yang masuk akal. Di antaranya adalah di sana penduduknya tinggi dan besar seperti raksasa. Dikatakan juga bahwa mereka ini adalah pepakan manusia. Jadi meskipun tanah memiliki banyak hasil bumi yang baik, tapi tentu tidak akan bisa dimasuki dengan mudah. Semua ini merupakan penghalang dan kesulitan yang tidak akan mungkin bisa ditembus. Dari 12 orang itu, 10 orang mengatakan hal-hal yang bersifat negatif atau pesimis, karena yang mereka katakan itu adalah hal yang masuk akal, yang ada benarnya. Tetapi dua orang di antaranya, Yosua dan Kaleb berkata, kita akan masuk merebut tanah perjanjian itu, sebagaimana yang Tuhan perintahkan, sebagaimana yang Tuhan janjikan. Sementara 10 orang tadi, di ayat yang kita renungkan, mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Hari-hari ini betapa banyak orang yang mengeluh tentang kondisi ekonomi. Semua dirasakan serba susah, cari kerja susah. Kalau tidak punya orang dalam, tidak mungkin bisa masuk kerja. Yang sekolah pun demikian, pelajaran makin terasa sulit dan tidak mudah untuk dipahami. Kurikulum berganti-berganti, membuat anak-anak atau siswa jadi tidak mudah mengikuti dengan sebaik mungkin. Guru-gurunya pun juga kesulitan untuk mempelajari. Ada banyak situasi yang membuat orang tidak berdaya dan putus asa menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Sahabat Kristus, mari kita hadapi kenyataan hidup ini dengan pandangan mata yang positif. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua dibutuhkan kemampuan dan kemauan kita untuk menjadi pribadi yang terampil, yang aktif, dan berani menghadapi situasi apapun juga. Kalau cari kerja dirasakan susah, bukankah lebih baik cari uang dengan menciptakan usaha sendiri? Apapun yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan, selama itu bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Jangan putus asa, mari lakukan yang terbaik. Yang sekolah pun demikian, perlu menambah waktu untuk belajar dan membaca berkali-kali yang sudah diajarkan oleh guru. Yang melayani Tuhan pun juga melatih diri dengan sebaik mungkin untuk bisa maksimal ketika melayani Tuhan. Dan juga berbagai bidang yang lain. Mari mengupgrade diri kita. Mari tantangan ini kita selesaikan. Dalam hidup ini kita harus bisa melihat peluang, bukan membesarkan penghalang. Kita harus mampu melihat kesempatan di balik kesulitan. Anggaplah rintangan sebagai tantangan yang harus diselesaikan dan bukan sebagai halangan. Mari kita kuatkan hati dan pikiran kita untuk melangkah dan menyelesaikan tantangan yang ada di depan kita. Percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Sahabat Kristus, dalam hidup ini tidak ada kesulitan yang tidak bisa terselesaikan. Dan tidak ada jalan yang tidak bisa kita lalui. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menyelesaikan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Oke,
Itu yang menjadi sharing firman Tuhan untuk kesempatan kali ini. Dan kita akan masuk di dalam mendoakan pergumulan-pergumulan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau ada di antara Anda yang memiliki pergumulan, yang perlu untuk didoakan, yang rindu untuk didoakan, doakan sendiri kok rasanya kurang kuat, perlu dukungan doa. Silakan tulis pergumulan doa Anda di kolom komentar yang ada di sekitar video channel ini. Di bawah video ini ada kolom komentar, silakan tuliskan. Atau Anda bisa WA kami melalui WA yang kami sampaikan di layar ini atau di kolom deskripsi. Juga bisa menghubungi melalui DM di Instagram, email, dan ya itu yang bisa kami sampaikan sebagai saran-sarana untuk menghubungi kami. Chat kami atau tulis di kolom komentar atau DM kami untuk pergumulan ya Anda rindu untuk didoakan supaya ada kekuatan yang baru. Oke, ada beberapa pergumulan doa yang masuk. Yang pertama eh, dari Ibu Elizabeth yang ada di Kalimantan Timur. Beliau berkata bahwa masalah silih berganti, suami sudah tidak bekerja selama 2 tahun dan harus membayar tagihan bank sebesar 155 juta. Sementara beliau di usia yang tidak muda masih harus kerja sebagai asisten rumah tangga. Sementara anak yang harusnya tes bekerja ternyata gagal. Oke, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa untuk Ibu Elizabeth yang ada di Kalimantan Timur. Mengerti, mengetahui pergumulan yang beliau hadapi ya Tuhan. Kuatkan ya Tuhan untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya kebenaran-Mu mengalahkan kenyataan. Kekuatan-Mu mengalahkan kelemahan. Dan kasih setia Tuhan mengalahkan semua kesulitan-kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar bagi Ibu Elizabeth untuk bisa menghadapi kesulitan yang dihadapi, ekonomi bisa pulih, anak juga yang kemarin gagal di dalam tes pekerjaan, di dalam nama Yesus. eh, Tuhan berikan kesempatan bekerja. Suami yang sudah tidak bekerja lagi 2 tahun dan harus bertanggung jawab membayarkan hutang pada bank dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, kesadaran, dan daya kerja yang baik bagi suami. Tumbuhkan ide-ide yang baru, kreativitas yang baru untuk beliau bisa bekerja bertanggung jawab pada keluarga. Dalam nama Yesus juga Ibu Elizabeth kuat imannya, tidak undur dari pelayanan sebagai guru sekolah minggu di gereja. Kesetiaan yang dari Tuhan ada pada Elizabeth untuk mengikut Tuhan Yesus sekalipun kondisi tidak mudah dihadapi. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Berikutnya juga ada pokok doa lain yang masuk pada kami dari saudari Lisa yang ada di Ambon. Dia menyampaikan untuk pokok doa untuk ekspedisi yang dia jalankan bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus sampai pada doa Tuhan untuk ekspedisi yang dijalankan oleh saudari Lisa bekerja sama baik dengan JNE Ambon, tidak ada masalah. Dan Agustus ini dalam nama Yesus Tuhan memberkati, melimpahkan rezeki, ada banyak pengiriman di JNE melalui ekspedisi yang dia jalankan, ada kerjasama yang baik, dan juga bisa segera mendaftar sebagai vendor di JNE Ambon. Tuhan memberkati Tuhan segala keperluan, kebutuhan, sehingga segera terselesaikan untuk membuat badan usaha sendiri ya Tuhan. Dalam nama Yesus juga untuk kerjasama dengan beberapa ekspedisi, Intan Utama Jakarta, Tribatama Jakarta, NR Logistik Surabaya, FTL Surabaya, tetap berjalan dengan baik dan mempercayakan pengiriman-pengirimannya melalui ekspedisi yang dikelola saudari Lisa dan ada di Ambon. Dalam nama Yesus terberkati usahanya, berkati orang-orang yang bekerja sama dengan dia, berkati juga orang-orang yang bekerja dia, baik secara administrasi maupun yang di operasional. Dalam nama Yesus. Itu tadi pokok-pokok doa yang masuk melalui chat kami di WA. Ada satu lagi pokok doa yang masuk melalui kolom komentar yang dituliskan pada penayangan yang ruang doa siang yang lalu, yaitu dari akun bernama Yusuf saja, yang beliau menyampaikan pergumulan
masih menganggur, belum bekerja. Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, Engkau memberkati Bapak Yusuf, yang sampai saat ini beliau masih belum mendapatkan pekerjaan, masih menganggur, masih belum ada eh, tempat untuk beliau berkarya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan kesempatan untuk bekerja. Untuk Tuhan berikan kesempatan beliau berkarya, Tuhan berikan kesempatan beliau bekerja sesuai dengan yang beliau mampu jalani, sesuai dengan eh, bahkan tidak bertentangan dengan ijazah yang ada pada dia. Di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup membukakan dan memberikan kesempatan bekerja secara layak bagi Bapak Yusuf. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita akan menutup dengan doa syafaat. Doa syafaat kita kali ini eh, kita akan berdoa untuk Sekolah Petra yang ada di Surabaya, khususnya SMA Petra 2 Surabaya, di mana pada beberapa waktu belakangan ini ada konflik dengan pihak pengurus RW setempat, masalah kenaikan iuran bulanan. Oke, dan pihak Petra 2 merasa keberatan dengan iuran tersebut ya naik tanpa ada koordinasi sebelumnya dan tanpa ada transparansi. Oke, kita berdoa. Bapa kami sembah dalam nama Yesus, sampai berdoa Tuhan untuk SMA Kristen Petra 2 Surabaya yang berada di daerah Manyar, Surabaya, daerah Manyar, Kertoarjo, yang sedang berkonflik dengan pihak RW setempat masalah iuran bulanan. Dari tempat ini hamba berdoa, kami semua berdoa, kiranya masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Ada situasi yang damai dan kasih Kristus dinyatakan dengan sempurna ya Tuhan. Memberikan hikmat, kebijakan bagi pihak Petra, khususnya yang ada di area Manyar Ketuarjo ini, dan juga pihak yayasan, khusus secara terlebih lagi Tuhan, untuk menentukan segala sesuatunya dengan baik, dan memberikan hikmat juga untuk pihak pemerintah kota Surabaya, termasuk juga bagian Dishub, Dinas Perhubungan, untuk bisa membantu segala sesuatunya, aparatur-aparatur setempat, kelurahan, kecamatan, bisa membantu dengan baik. Demikian juga pihak pengurus RW kami berdoa tidak berkeras hati, mau melunakkan hati, mau bekerja sama dengan baik, timbul saling pengertian, tidak diskriminasi, karena ini adalah sekolah Kristen. Tidak membuat situasi-situasi yang tidak nyaman, apalagi perbedaan suku, ras, dan sebagainya dijauhkan. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus ada titik temu yang baik, yang saling menghormati, saling menghargai. Bahkan kalau yang saat ini sedang berkonflik berseteru di berbagai media, akan berdoa dalam nama Yesus ada satu kali kedua pihak ini saling merangkul, berjabat tangan, saling terselesaikan dengan baik ya Tuhan, tanpa harus melihat mana yang benar, mana yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus turut campur tangan dalam penyelesaian konflik antara pihak sekolah Petra di Manyar, Kertoarjo, Surabaya dengan pihak pengurus RW setempat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Eh, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akhiri program Ruang Doa siang ini. Buka kedua tangan, kita berdoa menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang istimewa dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, mengalir, menuntun, membimbing, menggembalakan, menguatkan kita, dan memelihara kita dari hari ke hari, meluputkan kita dari situasi yang bahaya, menolong kita dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi, dan memberikan kita kemenangan. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Oke, demikian program Ruang Doa siang ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam dari saya, Pendeta Alki Raharjo dari Wispa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.